Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bocoran soal KKNI. Kita sudah paham ya teman-teman semuanya bahwa KKNI ini adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan untuk materi ini sangat berkaitan dengan P3K dosen di tahun 2022 dan ini juga sudah disebutkan dalam kisi-kisi ya teman-teman semuanya. Namun sebelum kita membahas terkait dengan bocoran soal dan pembahasannya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya agar video-video yang ada di YouTube channel saya ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang lainnya dan bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk belajar ya. Jadi kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Nah, ini dia teman-teman semuanya untuk contoh soalnya, lumayan panjang ya teman-teman. Nah, sedikit penjelasan sebelum kita melihat ke soalnya. Bentuk soal seperti ini bukan berarti saya mengambil secara langsung ataupun menjiplak dari soal tes teman-teman ya. Namun di sini saya mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan KKNI yang kemungkinan besar nanti ya mirip-mirip sedikit lah dengan soal-soal yang muncul. Jadi seenggaknya teman-teman punya bayangan nih terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan KKNI ya teman-teman semuanya, dan materi di sini saya mengambilnya langsung dari panduan kurikulum ya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman akses buku panduannya di link deskripsi dan bisa teman-teman pelajari secara lanjut ya. Oke, kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama, atau B. Menghasilkan praktisi yang memiliki kemampuan literasi baru, memiliki literasi data dan literasi teknologi, ataukah C. Menghasilkan ilmuwan yang memiliki kemampuan literasi teknologi dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama, ataukah D. Menghasilkan produk yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data. Yang mana nih teman-teman kira-kira jawabannya? Nah, untuk jawabannya adalah A ya. Jadi teman-teman semuanya fokus di sini untuk berkaitan dengan soal, itu jawabannya adalah menghasilkan lulusan. Oke. Nah, jadi perguruan tinggi dalam menyusun dan atau mengembangkan kurikulum itu kan wajib mengacu pada KKNI. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, itu kata kuncinya adalah menghasilkan lulusan ya, bukan menghasilkan praktisi, ilmuwan, atau produk. Jadi kalimatnya adalah menghasilkan lulusan ya. Nah, ini dia untuk penjelasannya. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan ya, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Jadi untuk materi-materi yang berkaitan dengan KKNI itu saya mengambil dari sumber buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Jadi untuk soal nomor 1 tadi fokusnya adalah di menghasilkan lulusan ya, menghasilkan lulusan bukan praktisi, bukan ilmuwan, bahkan bukan produk, tapi menghasilkan lulusan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara A. Melankolis, sastra, linguistik, B. Filosofis, sosiologis, psikologis, historis maupun yuridis, legitim atau C. Legitimasi yuridis, ataukah D. Yuridis, yudikatif, legislatif. Kira-kira yang merupakan landasan untuk penyusunan kurikulum apa nih teman-teman semuanya? Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis ya. Ini dia penjelasannya teman-teman. Nah,
Untuk penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada filosofi, sosiologi, psikologis, historis, dan yuridis. Jadi landasan 5 hal ini adalah landasan untuk penyusunan kurikulum. Oke teman-teman, nah kita bahas satu persatu. Untuk landasan filosofis itu pasti berkaitan dengan filosofis dari tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan landasan sosiologis itu pasti mengacu pada perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar, dan lingkungan belajar yang positif. Oke. Kemudian landasan psikologis itu pasti mengacu pada kurikulum yang mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat melakukan motivasi ya. Kemudian kalau landasan historis yaitu kurikulum mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya. Jadi setiap landasan-landasan ini punya kata kunci tersendiri teman-teman semuanya. Kemudian kalau yuridis ini pasti berbasis pada landasan hukum. Jadi untuk penyusunan kurikulum itu pasti berlandaskan pada kelima landasan ini ya teman-teman semuanya. Ini bisa difahami, bisa diingat, dan juga bisa dihafal agar teman-teman bisa paham. Takutnya nanti keluar soal yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Kurikulum adalah, nah ini berkaitan dengan definisi kurikulum. Jadi kurikulum itu sebetulnya apa sih? Apakah A. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, ataukah B. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Ataukah C. Produk pembelajaran dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi, ataukah D. Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, jawabannya ya ini dia teman-teman ya. Untuk jawaban nomor 3, kurikulum itu memiliki definisi A ya. Jawabannya yaitu seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Jadi teman-teman semuanya ini harus dihafal ya, jangan sampai tertukar. Karena kenapa? Kalau pilihan yang B ini adalah definisi dari pendidikan tinggi ya, kurikulum pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Kemudian kalau yang C ini berkaitan dengan bahan kajian, oke. Kemudian ini berkaitan dengan kurikulum pendidikan tinggi itu sendiri, beda halnya dengan yang B ya. Kemudian kalau yang D ini berkaitan dengan pembelajaran. Jadi nanti bisa dicek di buku panduan di link yang akan saya share pada kolom deskripsi ya teman-teman semuanya. Jadi bisa dicek nanti di sana. Kemudian untuk soal nomor 4, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja adalah definisi dari A. Profil lulusan, B. Capaian pembelajaran, C. Standar kompetensi lulusan, ataukah D. Bahan kajian. Nah, jawabannya apa nih teman-teman semuanya? Jawaban yang tepat adalah B, yaitu capaian pembelajaran. Oke, kita cek satu persatu ya. Kalau profil lulusan itu maksudnya adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Sedangkan standar kompetensi lulusan itu merupakan kriteria ya. Jadi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan. Sedangkan bahan kajian itu berkaitan dengan pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu ya. Jadi bahan kajian itu terkait dengan bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan ajar. Nah, untuk nomor 4 ya, berkaitan dengan definisi yang telah disebutkan pada soal, itu adalah penjelasan dari definisi capaian
pembelajaran. Oke teman-teman, silakan dihafal dan silakan untuk diresapi secara mendalam agar ini bisa menjadi apa ya teman-teman, bisa menjadi pengetahuan lah bagi teman-teman semuanya. Seenggaknya nanti ketika muncul di soal bisa teringat gitu ya dengan materi-materi ini. Kemudian soal nomor 5. Nah, ini lumayan panjang nih ya teman-teman soalnya. Kurikulum pendidikan tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SNDIKT sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OB. Berikut 3 tahapan pendekatan Outcome Based Education adalah apakah OBC, yaitu kurikulum, learning, teaching, dan assessment evaluation, ataukah learning, reading, dan doing, ataukah kurikulum, konsep, dan assessment evaluation, ataukah kurikulum, learning and teaching, ataukah research and ini bukan metode tapi method. Nah, jadi jawaban yang tepat apa nih teman-teman semuanya? Ini lagi-lagi adalah bahan hafalan, jadi harus diingat ya. Nah, jawabannya adalah A, teman-teman. Dalam kurikulum pendidikan tinggi itu kan menggunakan pendekatan outcome based education atau disingkat dengan OB ya, yang memiliki beberapa tahapan. Tepatnya ada 3 tahapan OB ini, yaitu pertama sekali adalah adanya OBC, adanya OBLT, dan OBAI. Nah, OBC itu adalah Outcome Based Curriculum, OBLT adalah Outcome Based Learning and Teaching, OBAI adalah Outcome Based Assessment dan Evaluation. Ini silahkan diingat ya teman-teman. Ini kadang-kadang kita gampang ketuker-tuker teman-teman, karena di pilihan yang lain ada disebutkan ya, tapi ada bagian yang salah. Nah, jadi ini harus benar-benar diingat, diresapi, jangan sampai ketukar antara satu dengan yang lainnya. Ini penjelasannya. Nah, kalau OBC itu teman-teman berkaitan dengan kurikulum, pasti maksudnya adalah pengembangan kurikulum berdasarkan pada profil dan CPL. Kalau learning dan teaching itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar. Jadi learning and teaching ini kata kuncinya adalah kegiatan belajar. Oke. Kemudian kalau outcome based assessment dan evaluation itu pendekatan penilaian dan evaluasi. Jadi assessment evaluation itu kata kuncinya adalah penilaian dan evaluasi. Jadi bisa dihafal, bisa diingat. Kalau misalnya tidak bisa diingat secara keseluruhan, bisa diingat kata kuncinya aja teman-teman. Begitu dia teman-teman untuk pembahasan dan juga bocoran soalnya. Seperti biasa saya memberikan tugas teman-teman di akhir ya. Soalnya adalah berikut adalah hal yang harus diperhatikan saat menyusun dokumen kurikulum, yaitu A. Keteladanan, B. Peraturan dosen dan mahasiswa, C. Penetapan bahan kajian, dan D. Ketentuan libur. Apa nih teman-teman semuanya jawaban yang tepat? Silahkan dicek jawabannya yang tepat ya, bisa dicek di buku panduan yang akan saya share linknya pada kolom deskripsi. Silahkan cari di sana dan silahkan drop jawaban yang tepat di kolom komentar. Jangan sampai teman-teman semuanya nanti ketinggalan untuk mengisi tugasnya ya. Itu aja, sekian teman-teman semuanya dari video saya di kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Silahkan drop di kolom komentar kira-kira saya akan bahas apa lagi ya yang berkaitan dengan tes P3K ini. Silahkan untuk berikan masukan dan sarannya, karena memang saya membutuhkan saran dan masukan dari teman-teman semuanya untuk mengembangkan YouTube channel ini. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.